Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema mengenai keris jaran goyang. Seperti apa keris tersebut dan bagaimana keadaan-keadaan di dalamnya, serta nanti saya akan mencoba untuk mengilustrasikan kodam yang ada di dalamnya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, tuah keris jaran goyang ini dibuat atau diciptakan oleh Sang Empu untuk pengasihan. Ya. Jadi yang umum kita ketahui, tuahnya itu adalah untuk pengasihan. Apakah benar seperti itu? Hanya untuk pengasihan saja, ataukah untuk yang lain-lain? Saksikan terus video ini sampai habis. Go! Baik, rekan-rekan semua, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Pusaka Keramat Channel. Ya, sebelumnya saya juga banyak sekali mengucapkan terima kasih pada para viewers dan subscribers, serta pada rekan-rekan semua yang sudah mempercayai kepada minyak pusaka racikan dari Pusaka Keramat Channel, serta amalan yang artinya sudah juga dipraktekkan. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi, many thanks to all of you guys. I'm proud of it. Ya, thank you. Jadi ya, sebenarnya sih pengen saya itu, jadi kalau bisa dibuat testimoni. Jadi apa yang udah dirasakan manfaatnya setelah ada pengikatan terhadap pusakanya gitu ya. Oke, kita kembali kepada tema yang akan saya angkat pada kali ini adalah tentang keris jaran goyang dan seputar kegoiban ya. Jadi ya apa yang ada di keris jaran goyang gitu ya. Oke, di hadapan saya ini udah ada ini pusakanya ya, keris jaran goyang. Kebetulan saya juga baru dapat. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, saya ingin menceritakan latar belakang mengapa saya pada akhirnya memahari pusaka jaran goyang. Jadi banyak kontroversi di luar sana. Ada yang bilang jaran goyang harus jaran goyang, bukan jaran goyang, karena jaran goyang itu adalah ajian atau mantra untuk pelet lah, istilahnya bisa dikatakan gitu ya. Nah, itu juga nanti kita akan bahas korelasinya antara jaran goyang dan jaran goyang. Nah, jadi saya akan menceritakan latar belakangnya kenapa saya harus memiliki pusaka jaran goyang. Jadi gini rekan-rekan, pada satu sore, ini pengalaman saya, ini boleh percaya boleh enggak. Jadi saya tiba-tiba datang seperti bisikan, ada suara tapi nggak ada rupanya. Jadi ada suara gitu menggema. Nah, mereka menyebutkan ada dua nama gitu. Jadi ada dua nama seorang wanita dan nama seorang pria gitu. Jadi menggema artinya di pendengaran saya lah gitu ya. Nah, waktu itu lantas saya berpikir ini ada apa gitu ya.
Apa biasanya kalau ada keanehan-keanehan gitu saya biasanya mau dapetin pusaka. Ternyata benar gitu, ternyata feeling saya ada apa ya gitu. Dan dalam perjalanan itu tiba-tiba saya ingin memahari pusaka ini gitu. Jadi ada petunjuknya tuh nanti akan berguna untuk maksud dan tujuan ini gitu. Jadi ya walau alam bisawab ini mah ya gitu, boleh dipercaya boleh enggak. Jadi nanti itu saya ada semacam kayak tugas, ya tugas. Ada orang mungkin ini ada tugas. Jadi akan ada orang nanti yang datang untuk urusan masalah perjodohan, gitu. Perjodohan, ya perjodohan aja pokoknya perjodohan terus atau hubungan suami istri. Nah modelnya kayak gitu. Nah, terus dalam perjalanan mungkin sebulan kali ya, kurang lebih sebulan atau setengah bulan, saya waktu itu belum ngerti nih pusaka apa gitu ya, pusaka apa gitu. Ketika saya lihat terus, nah secara tidak sengaja ketika saya buka medsos gitu, Facebook pada waktu itu, padahal pusaka yang lain bagus banget, bagus. Tiba-tiba mata saya tertuju kepada pusaka ini, gitu. Pusaka ini pas saya ini, wah, jaran Guya. Nah, kondisi waktu itu saya belum bisa untuk memahari ya, karena saya ada keterbatasan finansial, maklum lah kaum duafa ya, jadi nggak bisa kayak orang tajir kan ngelihat, wah naksir, telepon langsung Pak saya bayar gitu. Ini enggak, waduh gimana nih gue caranya gitu ya, nggak ada belum pegang duit, istilahnya duit yang dari lain-lain belum pada turun, belum keluar lah pokoknya gitu ya. Nah tapi akhirnya dengan keyakinan nih saya memberanikan diri untuk memahari gitu. Dan sebelum itu rekan-rekan semua, saya mencari pusaka yang seperti ini, artinya pusaka jaran Buya, susah setengah mati. Sekalipun ada harganya, wow, tidak terjangkau. Gitu. Terus saya bikin pengumuman ya di grup gitu. Saya mencari pusaka ini, nggak ada yang ngerespon tuh. Nggak ada yang respon. Kata saya biarin deh harga mahal biar gua kredit cara cicilan. Nggak ada juga yang ngerespon. Artinya sebegitu sulitkah pusaka ini gitu. Kalau yang artinya yang bukan pusaka sih ya ada gitu, tapi ya buat apa gitu. Orang kita mau memahari untuk mencari tuahnya kan gitu ya. Nah akhirnya dengan seizin Allah saya tiba-tiba ada datang kayak kerjaan gitu ya, kerjaan. Jadi saya ya kalau di proyek kan disuruh ngitung gitu ya, disuruh bikin spek gitu. Nah tiba-tiba bayarannya pas. Bayarannya pas untuk memahari pusaka ini. Pokoknya ada aja datang. Tiba-tiba bayarannya pas, nggak sisa seperak-perak acan gitu. Dan baiknya lagi rekan kita yang di sana, non jauh di sana itu membebaskan free ongkir. Gitu ya, pada akhirnya alhamdulillah datang juga pusakanya. Nah itu yang saya bilang, jadi kalau pusaka tersebut memang berjodoh atau cocok kepada kita, frekuensinya sama, dia pasti akan istilahnya nyampe lah gitu. Allah memberikan kemudahan gitu melalui tuah dan ansarnya. Ya kita boleh percaya boleh enggak gitu kepada hal yang goib ya. Goib itu ya memang ada nyata. Seperti kita aja napas, ya goib itu gitu. Napas kan nggak kelihatan oksigennya kayak apa, tapi kita merasakan. Nah, ya kurang lebih gitu. Nah kalau kita bicara filosofi daripada keris jaran Guyang, saya yakinlah rekan-rekan semua di sini pasti sudah mengetahui, apalagi rekan-rekan yang sudah berkecimpung selama ribuan tahun, ya ratusan tahun bermain di pusaka lah ya gitu, yang lebih senior, udah ratusan bahkan ribuan tahun, akan lebih tahu ricikannya, besinya seperti apa, ya ricikan terus look berapa, bahkan
salah satu channel di Mas Ari ya, waktu itu saya sempat melihat. Jadi kalau menurut beliau itu jarang goyang. Jadi goyang itu maksudnya look jarang goyang, bukan dapur jarang guyang gitu. Nah, tapi apapun itulah ya, pokoknya kerisnya itu rata-rata untuk pemikat sukma atau pengasihan. Nah, apakah benar seperti itu rekan-rekan semua? Ini yang akhirnya saya harus menggali. Terus korelasinya dengan eh, ajian pelet jaran goyang bagaimana? Nah, ini yang seru, nanti saya ceritain. Nah, ternyata jadi kalau menurut pembacaan saya, ya, keris jaran goyang ini sebenarnya itu keris Luk 7 ya. Bahkan kalau beberapa senior pekerisian yang udah ratusan bahkan ribuan tahun menyatakan, jadi keris itu keris pakemnya keris Luk 7. Ya, tapi ada yang mengatakan itu ada yang keris Luk 5, ada yang Luk 9, Luk 11 dan seterusnya. Karena yang dilihat itu adalah Luk, yang disebut itu adalah Luknya, Luk jaran goyang. Gitu. Jadi ciri-cirinya ada kanan di Luk 1 sampai Luk 2 itu nggak simetris lah intinya gitu. Ya kalau bahas gitu mah itu ya buat teman-teman ya yang udah lebih pengalaman lah. Kalau saya mah kan orang bodoh gitu. Kalau saya melihat dari sisi yang lain gitu, dari sudut pandang yang lain. Ya kalau filosofinya untuk apa, Luk 7 itu apa, jaran goyang itu filosofinya apa. Ya, biasanya mereka selalu menyebutkan Luk 7 itu adalah sebagai simbol kewibawaan. Ya, simbol pitulungan. Ya, nah, sedangkan jaran goyang sendiri mempunyai filosofi adalah pusaka yang artinya apabila kita merawat atau kita mencintai sesuatu dengan tulus hati, maka si yang kita rawat itu juga akan memberikan feedbacknya kepada kita, sehingga artinya nanti kita ngeblend dan chemistry-nya akan nyambung. Ya, itu secara filosofi, secara dari pandangan umum lah, pakem lah ya gitu. Nah, yang mau saya angkat di sini adalah ini saya mau mengulas dari hasil telaah saya, dari telaah. Oke. Nah gini. Jadi sebenarnya kalau di Luk 7 yang saya tangkap bahwa itu carubuk, balai dapurnya kan ada carubuk ya, selain jaran goyang ada carubuk, ada balebang. Yang saya tahu nih cuma itu aja, jadi yang saya tahu. Terus jaran goyang, carubuk, balebang. Nah, mungkin ada lagi teman-teman yang lebih tahu, yang udah pengalaman ratusan tahun di pusaka ya, main pusaka, silakan tulis nanti di kolom komentar. Cuma kalau saya wawasannya yang tahu cuma itu. Jadi saya tahu itu yang sudah saya rasakan sendiri di Luk 7 itu, saya merasakan adanya gini, simbol spiritual sebenarnya. Kalau saya ngerasain gitu. Jadi simbol kematangan spiritual. Nah, ketika seseorang ini ya kalau seperti saya, seseorang sudah harus lu udah harusnya begini gitu. Di usia segini udah lu jangan rock and roll lagi. Jadi sebagai simbol kematangan spiritual gitu. Simbol kematangan spiritual dan keseimbangan spiritual. Jadi kita harus balance antara hablum minallah, hablum minannas. Dan kita di Luk 7 itu melambangkan bahwasanya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika kita tawadu, kita takwa, maka pertolongan Allah itu pun akan datang. Allah itu serta-merta istilahnya akan memberikan rahmat ya. Rahmat, hidayah, barokah. Gitu. Untuk kemaslahatan kita tentunya sesuai dengan doa kita. Nah, itu yang saya tangkap dari Luk 7. Nah, yang kedua, Luk 7 ini, jadi kalau yang saya tangkap secara pembacaan pusakanya, jadi selain dipegang oleh pemuka-pemuka agama, dan ini juga dipegang oleh raja.
ya, dipegang oleh raja untuk membackup kewibawaannya, kewibawaan. Jadi kewibawaan di sini bukan kewibawaan yang artinya ditakuti, tapi di kewibawaan itu ada unsur pengasihannya secara umum. Nah, gitu yang saya baca di pusaka ini. Jadi supaya kita dicintai ya, misalnya kita sebagai seorang pemimpin, katakanlah bukan raja lah ya, di perusahaan gitu ya, di kantor lah, kita membawai beberapa anak buah. Nah, jadi anak buah kita itu kalau kepada kita tuh bukan takut ya, tapi senang gitu. Kepada kita tuh senang aja. Mereka mau curhat, mau laporan kepada kita, mau ada keluhan atau apapun itu ya yang terkait dengan pekerjaan kita. Jadi bawahan-bawahan kita tuh kepada kita tuh seperti kayak kita ngayomi ke adik-adik kita. Mereka tuh seneng aja gitu. Aduh, rasanya kalau sama bapak itu yang memimpin kita enak deh. Sinerginya enak gitu, chemistry-nya, suasana kerjanya enak. Nah, ketika kita pergi, mereka ini merasa kehilangan. Nah, seperti itu. Ya, yang saya tangkap nih di pusaka Jaran Guyang. Itu chemistry-nya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai pengasihan itu tadi. Ya, pengasihannya. Di Jaran Guyang itu kan ada pengasihan yang secara umum, ada pengasihan. Nah, ini yang untuk mengikat kepada sukma. Sukma lawan jenis tentunya. Nah, makanya kenapa kok pusaka-pusaka Jaran Guyang itu ya dicari oleh orang-orang tertentu, termasuk saya. Oleh orang-orang tertentu, termasuk saya nyari untuk maksud dan tujuan tertentu pula, gitu. Ya, saya kalau mau ceritain panjang nih rekan-rekannya, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Semoga ini menambah wawasan ya, menambah wawasan. Terus, nah sekarang gini kita lihat aja pusakanya sebelum kita masuk materinya lebih jauh ya. Nah ini pusaka seperti inilah nih warongkonya ya, ini Gayaman Solo. Ininya saya ganti karena saya kurang ya ini sebagai focal point aja lah gitu. Ini dari kebetulan saya punya koleksi deder. Jadi deder ini ngaruh juga ya rekan-rekan, ngaruh. Jadi bukan sembarang deder itu ya. Jadi zaman dulu-dulu tuh biasanya para pembesar, para raja itu pasti mereka membuat dedernya itu yang dari ukiran biasanya. Entah itu yang dari gading, dari tulang, atau dari kayu tertentu yang bertuah. Nah, menurut literatur konon, katanya ini konon ya, jangan dibalik karena salah nanti artinya. Ya konon. Jadi keris lagi deder dari kayu-kayu tertentu itu punya tuah. Contoh misalnya dari kayu timoho, kayu kemuning, ini kayak gini kemuning, terus kayu nogosari, terus kayu dewan daru, terus kayu apa lagi tuh yang bisa nyelam tuh, yang biasanya ya deder yang kalau dicemplungin ke air nyelam tuh. Nah itu, jadi itu termasuk ngaruh sama si pusakanya. Bagaimana ya nambah ke energinya gitu. Ya minimum 30% itu lumayan ya. Nih saya kasih perlihat pusaka Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang saya cari-cari setengah mati, susah saya ngedapetinnya ya. Ini pusaka Jaran Guyang lu 7 Jaran Guyang katanya, ntar saya dimarahin. Sebelum ini saya nanya dulu sama teman pekerisan kita, si Mas Resi ya. Saya tanya tuh si gombong pusaka ya, dedemitnya saya tanya. Nah ini begini pusakanya ya.
ini di sini rekan-rekan ada rojo gundolonya. Jadi kalau sampai teman-teman melihat, kalau buat saya sih ini menurut saya ini tuh seperti kayak gambar kuda poni, kayak gambar kuda poni ya, gitu. Ini tuh ada rojo gundolonya. Nah kalau estimasi tangguhnya, kalau saya melihat pembacaan saya gitu ya, ini pembacaan saya boh bener boh enggak gitu. Tapi kalau melihat dipegang besinya halus kayak ke hijau ke biru-biruan gitulah ya. Terus ininya tuh pamornya ini kalau malam warnanya jadi kayak keungu-unguan gitu. Nah, tuh kayak gini pusakanya jaran bujang. Pamornya kalau kata rekan perkerisan nih, kata orang-orang perkerisan katanya ini ceprit-ceprit. Saya nggak tahu ini pamor apa gitu, nggak tahu, jujur saya nggak tahu ini pamor apa. Jadi mungkin kalau menurut saya kayak air netes-netes gitu terus ngumpul di sini gitu, itu pamor apa tuh. Nah di baliknya tuh ya kayak begini, dulu ada bekas apanya ini, mungkin ada wongkon atau apa gitu, kayak gini ya rekan-rekan. Jadi kalau saya tangkap energinya di pusaka ini itu ada proteksi ya, ada proteksinya. Pusaka ini mempunyai proteksi yang menurut saya lumayan. Ya, ini belum saya sempat treatment karena baru datang tadi pagi pusaka ini. Belum sempat saya treatment, cuma saya ganti ininya aja dengan kayak gini ya. Apa namanya? Dedar. Terus saya salah lagi. Dedernya saya ganti dengan ya ukiran Madura, kayu kemuning, kojung merenges. Mohon maaf kalau saya salah. Kojung merenges gitu. Saya kebetulan senang sekali dengan ukir-ukir Madura. Madura ya, kerisnya kayak apa namanya, ukirannya kayak, pokoknya saya senang ya dengan kojung merenges. Nah di sini saya menangkap ada semacam tuah untuk perlindungan, proteksi. Satu. Yang kedua, saya menangkap di sini ada untuk kerejekian. Ya, kerejekian. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman punya usaha atau bekerja di kantoran misalnya gitu ya. Nah untuk mendapatkan tuh istilahnya nanti insya Allah nggak sulit. Orang lain boleh sulit, sampai insya Allah dengan karma pusaka ini dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki, sekalipun itu cuma netes. Ya, tuahnya seperti itu. Di samping itu, ini apabila dipegang oleh orang tertentu, misalnya yang menjabat, itu dia tuh akan memberikan aura kewibawaan. Gitu. Yang tadi yang saya bilang kewibawaan, pengasihan, tapi pengasihan secara umum. Nah gitu, pengasihan secara umum, kecuali dihajatkan untuk tujuan tertentu. Nah itu baru, itu nanti yang kita bahas nih. Ya, seperti itu. Jadi juga artinya gini, misalnya gini, kita punya atasan. Nah, atasan itu nanti istilahnya, jadi pokoknya dia senang aja sama kita, senang. Ini di pusaka ini seperti itu. Ya, ya ini ya insya Allah kalau cocok sama orang-orang tertentu ya chemistry-nya pasti nyambung. Dan ini juga bertuah dalam artian tuahnya ini ya bisa dipakai untuk pemikat lawan jenis. Kenapa kok bisa saya ngomong begitu? Ya, karena ada yang saya tadi waktu habis asar saya cek di dalamnya itu siapa, dan itu yang nanti akan kita ilustrasikan, insya Allah. Ya, gitu. Ini buat para nakalers ya, yang nakal nih sama jomblowers. Nah, you mesti lihat nih. Ya, jadi gini, pada dasarnya saya masukin aja dulu ya. Pada dasarnya
kita sebagai pria itu kan pasti mempunyai the wild side, ya, sisi liar. Gitu. Sebagai pria itu pasti punya sisi liar, wild side. Dan kita itu biasanya kalau laki-laki itu nafsu angkoronya lebih tinggi. Nah sebenarnya filosofinya itu, kita memiliki jaran goyang itu untuk meredam. Nah makanya disebut jaran goyang, dimandiin tuh. Yang liar itu dimandiin. Nah dimandiinnya pakai apa? Ya tentu dengan ibadah lah kalau menurut saya. Coba sekarang gini, yuk nafsu gede, suruh puasa. Coba aja. Puasa. Kan Kanjeng Nabi juga dulu pernah di dalam suatu riwayat. Kenapa nanya ya, Kanjeng Nabi ini nanya kepada seseorang, kenapa kamu kok sampai umur segini belum nikah? Ya nggak punya kemampuan, ini ono. Kata Nabi, ya udah kamu puasa aja, suruh puasa. Nah maksud dan tujuan puasa itu kan untuk apa? Ya mengekang hawa nafsu. Nah itu yang dimaksud dimandiin itu, ya dimandiin dengan itu. Kita tuh disuruh tirakap, suruh lelakon, supaya nafsu liar ini jangan keluar. Itu maksudnya. Kalau menurut saya, ya, kuda yang dimandikan. Ketika kita bisa menahan atau mengekang hawa nafsu itu, maka kan ini kita terbuka artinya gini, badan kita ini lebih bersih. Ketika kita lebih bersih, maka kita akan kuat tahan terhadap godaan kiri dan kanan. Nah, godaan di laki-laki itu kan pada umumnya ya seperti yang rekan-rekan juga tahu, harta, tahta, wanita. Harta udah, tahta udah, kuat nih, harta kuat, tahta kuat. Begitu kena wanita, coba dah, gue pengen tahu. Karena pengalaman saya juga gitu. Harta punya, kerja gue siang malam sampai jam 2, jam 3 tiap hari. Malam jam 2, jam 3 pagi lah gue pulang. Gitu. Tahta ya kedudukan lah pasti, kita sebagai pimpinan ya, pimpinan perusahaan gitu. Atau kita katakanlah kalaupun petani tapi lu jadi juragannya. Nah ini kan rentan dengan hal-hal yang begitu. Tiba-tiba digodain sama, ya kita main ke mana gitu ya, ketemu. Biasa namanya laki-laki kan tahu sendiri. Ada yang demplon sedikit. Kenalan, tanya dong nomor WA-nya, ya, gitu. Di wanita ini, nah, pasti telat. Nggak usah kita yang orang biasa, artinya yang orang tertentu pun, ini saya bukan ini ya, tapi kenyataan begitu. Ya banyak yang ulama-ulama juga bininya lebih dari satu kan banyak. Direktur bininya lebih dari satu banyak. Raja juga sama. Nah, kembali ke pusaka ini, jadi pada zaman dahulunya ini diciptakan itu untuk agar supaya, katakanlah gini ya, si empu ini memang mengkhususkan mendoakan pusaka ini sebagai pusaka yang mempunyai tuah kewibawaan dan pengasihan. Jadi si empu ini mempuasakan, mentirakatkan pusaka ini. Sehingga nanti ketika jatuh kepada seseorang, ya entah itu golongan biasa sampai ke golongan raja, dan itu bersinergi dengan si pemiliknya, ini bisa kita manfaatkan tanpa kita harus bersusah payah melakukan ajian-ajian itu. Ya paham nggak maksudnya? Ini gue buka yang gamblang aja lah. Jadi pusaka ini, ya, sang empu sengaja mendoakan, ya, khusus buat orang-orang yang memang ada hajat untuk pengasihan. Hajat untuk pengasihan.
baik beliau itu seorang ya raja kan juga senang sama perempuan, raja laki-laki senang sama perempuan, perempuan pun sebaliknya senang sama laki-laki. Yang itu udah kodratnya, ya. Kecuali lu maho atau ACDC udah. Nah, jadi si empu mendoakan pusaka ini agar supaya tuah dan angsarnya apabila si calon pemesannya itu, ya, selain ini untuk kewibawaan juga untuk tuah pengasihan. Dalam artian sebagai pengikat sukma. Nah, pengikat sukma ini kan ya biasanya kita kita tembakan kepada lawan jenis. Tapi kalau misal nih untuk kepada lain jenis bagaimana? Ya iya, yaitu untuk kepada lain jenis, dari kita laki kepada perempuan. Nah, kalau urusan proyek bagaimana, kan tuh kita tender biasanya ikutnya, atau kita sedang ikut lelang ya, atau apalah, kita mau dagang atau apa urusan apa, kebetulan si bosnya laki-laki juga, bisa nggak? Bisa. Ini tuah pusaka ini. Makanya para teman-teman bakulers ini siap-siap kebanjiran order. Karena selagi itu saya udah bilang blok 7 untuk apa? Ini sekarang dapat lagi saya blok 7. Jadi sang empu menciptakan pusaka ini berdasarkan pesanan si pemilik untuk tuahnya, yaitu tadi. Ya. Nah, kenapa kok sekarang pusaka ini banyak bukan disalahgunakan? Memang sebenarnya pusaka ini juga berfungsi untuk itu. Karena sang empu memang mendoakan pusaka, di pusaka ini doanya adalah untuk tuah pengasihan, untuk pengikat sukma. Ya, pengikat sukma. Nah, ini walau alam bisawab. Jadi saya pembacaannya begitu. Nah, kok lu bisa tahu nih untuk iya orang yang di dalamnya ini, kalau yang saya baca ya, ini maupun punya rekan saya sebelum saya pegang ini, itu rata-rata kodamnya di dalam ada 2, sepasang laki sama perempuan. Gitu teman-teman semua, rekan-rekan. Jadi yang saya pernah pegang waktu itu, kok di dalamnya ada 2 ya. Kalau enggak begitu, biasanya dia ada rojo gundolonya nih, menggambarkan ada perempuan. Jadi gini, kalau teman-teman bisa nih mendeteksi energi di dalamnya, silakan aja coba nih. You deteksi nih. Ada di dalamnya apa gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bisa, you bisa layu, bisa tak gitu energinya. Nah, ini di sini tuh ada kayak sosok perempuan lagi berbaring gitu, lagi pasrah. Ada sosok perempuan lagi pasrah. Jadi apabila orang tersebut kita, ya ini bukan kita mau jahat ya, apabila si wanita tersebut istilahnya kita mantrai dengan lantaran pusaka ini, ya dia akan begitu goler-goler, goler-goler udah nggak karu-karuan. Nah, ya, ini untuk jombloers gitu ya. Kan gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Tuhan yang Maha Esa ngerti kepada hamba-hambanya gitu. Ada yang pengen kawin, duit banyak tapi muka kurang ya, duit banyak muka kurang, akhirnya yang terjadi gimana? Ya kita habis duit tapi ceweknya gak demen sama gitu. Ada lagi nih ya, muka pas-pasan ya, duit gak punya pula, pengen sama si perempuan itu. Akhirnya perempuannya yang gak mau, akhirnya pakai gimana? Ya pakai cara syariat ya. Nah, jadi Allah ini udah maha dari segala maha, udah Tuhan yang Maha Esa tuh maha dari segala maha. Makanya Allah tuh melalui hamba-hambanya yang punya kemampuan khusus, ya ini salah satunya mereka menciptakan ini. Ini kan sarana ya, ini sarananya. Kalau zaman dulu ini sarananya, kalau zaman sekarang sarananya itu ya lo
dengan ini senjata Jepang, ya. Senjata Jepang lu pakai, entah yang roda 2, entah yang roda 4, ya. Pakai senjata itu. Sama rumah deh tuh di daerah mana gitu, ya. Tabungan. Tapi yakinlah rekan-rekan gitu, ya ini kan saya menceritakan. Gitu. Jadi pada zaman dulu sih Empu juga kan berdasarkan membuat ini berdasarkan pesanan si calon pemilik. Oh saya begini, oh ini saya mau sama si itu, tapi enggak ini, ya udah nih dibuatkan ini. Yang puasanya si empu, empu yang puasanya. Si ini mah cuma disuruh puasa cuma sekian hari aja, kamu puasa sekian hari. Kalau kamu bisa sekaligus nih mantranya, ya mantra ajian jaran goyang. Ajiannya namanya jaran goyang. Ada lagi selain jaran goyang, ada lagi namanya mantra ajian puter giling tuh. Ya. Nah, ini pusakanya. Kalau rekan-rekan bisa memprediksi era mana silakan. Ini besinya halus terus kayak apa ya? Orang sini kalau beras tuh berasa pulen ya, beras pulen. Terus kayak gini lah tuh teman-teman bisa lah yang udah ratusan tahun, ribuan tahun berkecimpung di bidang pusaka yang koleksinya udah banyak-banyak pasti tahu dari era mana gitu. Kalau saya melalui pembacaan saya ini eranya Mojopahit akhir. Mojopahit akhir. Nah, bagaimana kita tadi? Oke. Jadi kita bicara pengasihan udah, untuk pengikat udah. Ya. Sebab gini men, kita sebagai pria, saya yakin yang menyaksikan pada saat ini yang menyaksikan ini kalian-kalian itu adalah orang yang muda, ganteng dan berkualitas. Saya yakin kalian itu adalah muda, ganteng dan berkualitas. Saya yakin. Karena semuanya yakin pasti orang-orang yang berkualitas, muda, energik, ya sebagai eksekutif muda dan berkualitas. Ya buktinya lu bisa nonton channel gue, kuotanya banyak, ya kan? Nah, sekarang saya akan mengilustrasikan. Kira-kira rekan-rekan setuju gak nih kalau saya ilustrasikan kodamnya? Jadi ini kodam di dalam pusaka ini ada dua, ada sepasang. Jadi kalau rekan-rekan juga menemukan pusaka sejenis jaran goyang, silakan aja coba dicek, ya, dicek tersangka membajak punya Mas Ari ya, Ari bisa geni, mendeteksi energinya, coba aja rekan-rekan. Biasanya kalau nggak di biasanya look 7 ya, kalau look 7 saya menemukan itu pasti ada Rojo Gundolonya. Ya walaupun tidak semua ya, kayak saya punya Segaluh juga tuh look 7. Rata-rata kalau look 7 yang Mojopahit, Mataram gitu pasti di Cirebon juga ada aja Rojo Gundolonya. Kayak gini nih ada Rojo Gundolonya. Gitu. Rojo Gundolo juga saya nggak tahu, tapi yang pasti kalau Rojo Gundolo itu biasanya pusaka itu tuahnya apabila kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tuh bisa memerintah kepada si itunya. Gitu. Teman-teman keunggulannya yang punya pusaka yang ada Rojo Gundolonya, ya. Itu keuntungannya tuh gitu. Terus kalau kita masuk ke tempat misalnya tempat angker lah ya gitu, datang ke kuburan bawa gituan. Nah biasanya hantu-hantu yang begitu tuh kalau nggak kabur ya nggak dekat sama kita, ngajakin berteman. Oke, ya ini ada
kertas kosong nih. Nah, ini kertas kosong ya, tuh balik kosong. Nih, satu lagi itu kosong ya. Pokoknya saya nggak ada ini lagi lah. Ini kertas dua-duanya kosong. Ini kita ilustrasikan ya. Buat teman-teman yang punya apa namanya, mau pusakanya diilustrasikan kodamnya, silahkan ya. Misalnya gini, Pak Haji, saya ada pusaka ini, saya pengen tahu, saya minta diilustrasikan dong kodam di dalamnya, ya silahkan, ya silahkan yang mau, artinya diilustrasikan kodam di dalam pusakanya, ya nanti semua gitu, apa ya, dia tuh ada apa, minta apa gitu ya. Ini biasanya kalau teman-teman ya yang udah subscriber maupun viewers, udah kasih tahu tuh, lu nelpon aja gitu ya, langsung aja lu nelpon, enggak, gua nggak kenain apa namanya cas-casan, lu nelpon aja, mana gua seneng. Cuma kan kadang-kadang jadi berlanjut teman-teman tuh gitu, kalau kayak gini gimana, ya udah lu maharin minyak gitu ya. Ya gue juga artinya gini, saya seneng juga artinya teman-teman itu selain nguri-nguri budaya juga pengen bisa memanfaatkan tuahnya. Ya kalau mau memanfaatkan tuahnya ya mau nggak mau lu harus mau direpotin. Caranya gimana? Ya itu, ya minyaknya, ya apa namanya, kembangnya, ya menyannya. Terus nanti feedbacknya sama kita apa? Ya nanti lu ngerasain sendiri feedbacknya. Entah dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Kan ini sarana, sama aja kita punya motor atau mobil. Sarana untuk mempercepat, supaya hajat kita cepat tergapai, cepat nyampe. Seperti ini. Hajat lu apa? Demen sama yang di sono. Demen sama yang di warung. Demen sama yang di kafe, sama yang di tempat karaoke. Atau demen yang ada di luar kota, yang seminggu 2 kali lu datengin, ya gue udah ngalamin semua yang kayak gitulah. Saya sebenarnya nggak mau kayak gitu, karena lu bisa lihat nih, nanti gue kasih lihat gambar-gambar itu aja, gue nggak punya pusaka jaran guyang udah seperti ini nih gambarnya kayak gini. Bagaimana lagi kalau gue nggak tobat-tobat punya jaran guyang? Apa yang terjadi? Ya, kan kita ini young and dangerous, muda, ganteng, dan berkualitas. Itu dia ya. Jangan 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 apa namanya, kita walaupun sudah tua jangan pernah mengaku diri kita tua. Sini ke sini boleh usia rada tua, tapi sini ke bawah 27 tahun terus, ya nggak? Udah ngaco. Kita ilustrasikan ya. Rekan-rekan, ini mudah-mudahan sih apa namanya, ya saya bosen edukasi melulu, sekali-kali kita mesti ada hiburannya ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, saya mencoba berkonsentrasi sebentar ya, saya akan mencoba untuk mengilustrasikan. Karena kalau tadi sore asar itu saya cuma apa namanya, ya sosoknya saya melihat. Nah ini insya Allah sosoknya tegas, secara tegas nanti saya gambarkannya. Bismillah. Bentar.
Ya, sebentar rekan-rekannya nih saya gambarkan, akan saya ilustrasikan. Ini saya baru gambar ini ya, nih. Nah, ini saya gambar yang cowok dulu. Ini gimana kameranya caranya ya? Ini kameranya mungkin biar percaya gitu ya, saya tunjukin dulu ya. Saya akan tundukkan kameranya jadi memperlihatkan kepada rekan-rekan semua lah. Nah, jadi tidak ada unsur rekayasa. Ya, ini seperti ini.
Nah ini rekan-rekan kurang lebih seperti ini, jelas nggak? Nih ya, ini yang prianya. Jadi dia ini tuh dia memegang, dia tuh di pinggangnya ini ada kayak pecut, apa namanya? Pecut ya, cemeti, cemeti itu. Nah, ini nih namanya. Nih namanya. Ini yang prianya. Ya, jadi di sininya tuh dia kayak ada pecut, cemeti ya namanya ini. Ya. Jadi dia seorang kayak pendekar lah gitu ya, ganteng, rupawan, kayak pangeran gitu. Pokoknya keren lah, ganteng ya gitu. Dia pakai kayak baju rompi hitam aja kayak kulit kayu gitu. Pokoknya orang kayak prajurit. Nah dia pakai ikat kepala nih, tuh, ikat kepala. Terus dia pakai ini kayak sabuk, sabuk, sabuk ya. Itu dia, terus dia punya kalung nih, ada kalung. Dia pakai bukan gelang sih, semacam kayak ya pendekar, diikat tangannya gitu. Nah senjata utamanya ini cemeti ya, namanya, nama beliau ini Ki Jogoboyo. Jogoboyo ini yang teman-teman yang orang dari Wetan ngerti apa namanya Ki Jogoboyo, jaga baya, baya apa tuh artinya. Nah itu kurang lebih kayak gini teman-teman ya. Seperti ini. Nah sekarang, sekarang kita ya, ini udah yang laki ya, yang laki. Nah sekarang kita ilustrasikan lagi yang perempuannya, yang wanita ya. Ini saya simpan dulu. Ya ini sekarang saya mau coba lagi yang perempuan. Ya ini kosong terus, kosong ya, kosong. Saya akan mencoba mengilustrasikan kodam yang perempuannya.
Nah ini rekan-rekan kurang lebih seperti ini beliaunya, yang wanita ya, sosok yang wanitanya. Nih rekan-rekan kayak seperti ini beliaunya. Ini yang sosok kodam yang wanita ya. Tuh, kayak gini, jelas nggak? Ya, jadi ada selendang, ininya pakai kayak mahkota, terus dia memegang semacam kayak kayak batu batu gitu, batu kayak batu mustika lah. Ya, ada selendangnya ya, kurang lebih kayak gini. Siapa namanya? Nah, jadi kalau dia memperkenalkan kepada saya, namanya ya, dah. Jadi ini teh begini nih itu. Jadi kalau ini begini, yang cowoknya begini. Jadi yang satu memegang cemeti, yang satu memegang mustika. Ya. Mustika apa itu? Ya, saya nggak bisa sebut. Ya, pokoknya itu. Jadi gini, si Dewi atau Dewi Kedasih ya, atau kalau saya disuruh memanggilnya sebagai Nyai, Nyai Kedasih. Nah, beliau ini jadi kalau suka dianggap itu, kalau orang nggak tahu nganggapnya kejam, kejam. Beliau itu kejam, menganggapnya kejam, sadis lah gitu ya, seperti itu, sadis. Nah, jadi kalau misalnya ya, kalau si owner mempunyai maksud dan tujuan untuk menundukkan lawan, menundukkan lawan, ya itu dia harus ya udah nggak tegaan, istilah gitu, nggak perlu pakai tega-tega lagi, sikat, jeger gitu ya. Nah kalau yang cowok nih, yang namanya Ki Jogoboyo, mungkin rekan-rekan tahu ya, yang di Jawa sana. Ki Jogoboyo ini jadi senjatanya tuh kalau untuk menaklukkan si lawannya atau musuhnya, ya dia menggunakan itu, cemetinya. Nah jadi saya ingat kepada ajian jaran goyang, di mana ajian jaran goyang itu kalau nggak salah cemetiku sodolanang gitu. Cemetiku sodolanang kalau nggak salah gitu. Terus ubet-ubetku lawe benang gitu. Tak tak sabetke ya, tak sabetake gunung jugruk gitu. Tak sabetke segoro asat, sabet disabetke. Nah itu cemeti ya.
Seperti cambuk, cambuk. Kalau di Wiro Sableng kan namanya cambuk api angin. Nah kalau dia itu cemetiku sodo lanang. Jadi biasanya kalau yang saya tangkap waktu itu juga punya Mas Iwan ya. Tahu kan Mas Iwan yang waktu itu sering kita ikut konten. Itu juga gitu, ada dua di dalamnya. Entah wujudnya apa, wujudnya pokoknya sepasang aja. Nah, jadi ini kayak begini, tuh sepasang. Saya melihatnya gitu. Nggak tahu kalau teman-teman mah yang bisa mengerti juga tuh. Kalau teman-teman yang bisa mengerti silakan aja. Dan ini sih, ini juga tidak mutlak ya, tidak mutlak harus mempercayai, tapi ya inilah yang dari tangkepan saya kayak begini gitu. Gambar saya kurang begitu bagus ya, saya kurang lebih seperti inilah. Itu rekan-rekan semua. Nah beliau ini jadi punya fungsi ya, fungsinya yaitu kalau misalnya mau dipakai untuk tuah pengasihan atau apa, ya kita mesti kenal sama yang di dalamnya, yang di dalam ininya. Kita mesti kenal ya. Tadi kan sudah saya perlihatkan tuh itu. Nah nanti kalau saya ada perlu kepada mereka-mereka ini ya, saya ya tetap harus saya ikat. Gitu. Kan kalau teman-teman yang udah memahari amalan ini, amalan tuh yang untuk mengikat ininya supaya menyatu dengan kita kan udah. Kalau itu udah ya tinggal nanti kita mantranya mau pakai mantra apa, misalnya mau sesama mantranya sama-sama jaran-jaran juga bisa. Mau pakai mantra apa lagi yang itu bisa. Nah enaknya kalau kita punya pusaka ini ya kita nggak seperti kayak jimatan. Kalau ini kan ini pusaka ini mau energinya dibuat untuk itu. Tapi kalau jimatan kan atau asmak isian-isian itu kan nggak permanen, jadi nggak stabil gitu ya. Baik rekan-rekan semua, saya rasa cukupkan sampai di sini dulu ya gitu. Coba kalau dibahas nih banyak sebenarnya, kalau dibahas banyak jarang buyang ini. Nah karena kita artinya apa ya, jangan sampai kalian bosen lah gitu ya, bosen. Jadi kalau kita di pusaka itu ya tidak terlepas daripada esoterik, artinya tuah yang ada di dalamnya. Nah tuah yang ada di dalamnya kalau bisa kita kita ilustrasikan, kita wujudkan yang buat penglihatan saya secara penglihatan memang karena orang bodoh, saya memang orang bodoh ya kayak gitu ngegambarnya gitu. Makanya saya sangat sedih gitu, saya tuh aduh kalau ada misalnya orang-orang yang memiliki pusaka tapi nggak mau mempercayai kepada goibnya, tidak mempercayai. Jadi kasihan, kumpunya dulu ngeden doa, puasa, tirakat, menyematkan itu dalam doa, ya doanya disematkan ke situ supaya ini bisa hubungannya langsung sama sang kholik. Tapi orang-orang tertentu, ya bahkan ini pemuka agama lagi sultan istilahnya. Gua mah heran itu, nggak percaya begituan, padahal dia sultan, ya, sultan gitu, sultan. Ya mungkin karena udah merasa udah dekat sama Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala udah merasa dekat, jadi ngapain goib mah gue nggak percaya gitu. Padahal pusaka ini dibuatkan juga dengan goibnya. Boleh lu tanya kemana kek, silakan lu tanya kemana. Mau keliling Jawa sini, padahal yang ngomong itu juga orang Jawa sendiri. Pusakanya bagus-bagus men, bagus-bagus pusakanya, tapi dia nggak percaya sama yang goib-goib di dalamnya. Jadi saya kadang-kadang suka sedih gitu ya. Ini orang nggak menghargai sekali, padahal dia suka cerita mengenai sejarah. Tapi kepada goib di pusaka nggak percaya. Dua aneh aja kadang-kadang orang begitu aneh gitu. Dulu sekolahnya di mana gitu? Apa karena mentang-mentang udah merasa jadi sultan, nggak percaya kepada hal-hal yang begitu?
Oke ya, rekan-rekan, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Next, kita sambung lagi. Ya, saya masih ada target untuk mencapai 1000 subscriber. Saya minta kesediaannya kepada rekan-rekan ya untuk membantu supaya nyampe di target ya gitu. Tolong dong diringankan jarinya untuk memencet untuk subscribe ya. Kita share ke seluruh alam semesta ya, baik itu di, ya kan Anda tahu, di alam nyata, ini alam kita, di alam kubur, alam barzah, di alam goib kalau sampai juga kenal, di alam malakut. Silahkan ya di share gitu biar kita itu menambah wawasan ya, yang muda, yang ganteng, dan yang berkualitas. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau udah ngabisin kuota kalian. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Anggap ini sebagai edukasi lah, menambah wawasan ya gitu. Dan juga omongan saya jangan dipercaya 1000%, bahaya. Oke? Sekali lagi saya doakan kepada para viewers, para subscribers yang udah nonton video ini sampai habis. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan kepada kalian semua supaya mendapatkan limpahan rahmat, barakah, rezeki dibukakan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.